Singkong yang dipanen ini adalah jenis singkong manggu atau singkong kuning. Singkong ini cocok dijadikan tepung tapioka karena punya kandungan pati yang tinggi. Sip deh. Sekarang singkong-singkong yang sudah dikupas kulitnya dibawa ke pabrik pembuatan tepung tapiokanya. Tahap pertama ada proses pencucian. Singkong yang sudah bersih kemudian diparut menggunakan mesin sampai menjadi halus. Tuh lihat, jadi mirip bubur kan? Hasil parutan lanjut diayak sambil terus dikasih siraman air. Proses inilah yang bakal mengekstrak sari-sari pati dan ikut keluar bersama air. Setelah semalaman, sari pati singkong yang sudah diendapkan bakal berubah jadi padatan seperti ini. Walaupun secara tekstur sudah lembut, kandungan airnya ternyata masih banyak nih. Kelihatan kan masih berbentuk gumpalan-gumpalan gitu tuh. Jadi perlu dikeringkan lagi dengan cara dijemur. Sebelum dijemur, tapioka basah perlu diayak dan ditebar ke alas tanpa bambu kayak gini supaya proses pengeringannya bisa lebih cepat. Tapioka yang dihaluskan di sini bisa sampai tingkat kehalusan 100 mes loh. Dijamin halus banget deh. Tepung tapioka menjadi salah satu bahan utama untuk membuat berbagai kudapan tradisional. Yuk, hari ini Unyil mau ajak teman-teman menikmati bermacam-macam snack untuk dinikmati di rumah. Yuk, kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Kalau ngomongin snack atau kudapan, jajanan tradisional Indonesia sih juaranya. Mau manis, asin, pedas, kenyal, renyah, semuanya ada. Halo sahabat Unyil, jadi ini nih hasil buruan jajanan tradisional saya. Nah, sebenarnya di Indonesia ada kurang lebih 1000-an nih jajanan tradisional dan setiap rasanya tuh berbeda-beda dan mempunyai tingkat kesulitan pembuatan yang berbeda juga. Nah, ada yang identik sama kelapa, terus gula aren, ada juga yang identik sama pisang dan juga tepung beras. Nah, kalau misalkan dari semuanya nih, favorit saya yang ini nih, klepon. Nah, bentuknya sih dari dulu nggak berubah ya, tetap bulat dan juga ada baluran kelapanya. Tapi zaman sekarang, klepon semakin divariasikan dengan berbagai macam rasa yang kekinian. Kayak yang mau Unyil tunjukin nih, klepon frozen dengan beragam rasa kekinian. Jadi, gak cuma original gula merah saja. Kita mulai campurkan bahan-bahannya dulu yuk. Ada tepung ketan, tepung beras, dan garam. Uleni sampai kalis ya. Sip deh, teksturnya sudah kalis dan bisa dibentuk nih. Sip, sekarang pipihkan adonan lalu bentuk seperti mangkuk untuk diberi isian. Terus bentuk bulat ya. Bisa dibilang ini proses yang paling sulit karena isiannya cair. Kalau masih ada celah, adonan akan pecah. Klepon ini dilengkapi dengan berbagai macam rasa kekinian yang gak bikin bosen deh. Ada stroberi, blueberry, coklat, tiramisu, green tea, keju, pasta kurma, dan rasa original gula merah juga ada. Lengkap kan? Oke, sip. Kleponnya sudah jadi nih. Saatnya perebusan. Masukkan klepon ke air yang sudah mendidih. Tunggu selama 15-20 menit sampai kleponnya matang. Kalau sudah matang, kleponnya akan mengambang seperti ini. Sip deh, angkat dan baluri dengan kelapa parut kering. Dinginkan sebentar, lalu masukkan ke dalam kemasan. Terus simpan dalam freezer pada suhu minus 18 derajat Celcius. Di suhu ruang, klepon bisa bertahan selama 2 hari. Kalau di freezer bisa tahan sampai 3 bulan. Cara penyajiannya gampang kok. Tunggu kukusan panas. Lalu masukkan klepon frozen dengan kemasannya. Kukus selama 5-10 menit saja. Sip, angkat dan klepon siap dinikmati. Tinggal pilih saja mau rasa yang mana. Kalau Unyil sih mau coba tuh semua rasanya. Dikit lagi nih. Kue bikinan Melan dijamin bakal enak deh. Halo Nen Melan. Loh, pasti habis belajar dandan ya sama Po Ipe?
mukanya sampai celemotan sama bedak. Ini bukan bedak tahu, Pak. Ini Non Melan kelapanya. Ada yang perlu dibantu lagi nggak nih? Tapi biasa, gope dulu dong. Tolong titip adonan kue Melani ya, Pak. Melani mau ambil satu bahan lagi. Siap. Wah, ada klepon tuh. Bisa kali Oga comot. Banyak. Loh, Pak Oga, kok telepon Melani hilang sih? Hilang? Mana yang hilang? Ya ampun, Pak Oga. Telepon Melani sih nggak hilang, tapi malah dimakanin. Agar klepon gak kalah saing dengan aneka kudapan kekinian, harus berinovasi dong. Salah satunya dengan mengadopsi klepon menjadi roti. Teksturnya memang tidak kenyal seperti klepon pada umumnya. Rasanya lembut, ditambah lagi dengan isian gula aren dan kelapa. Cita rasanya jadi mix manis gurih gitu deh. Adonan rotinya sih sama seperti pembuatan roti pada umumnya. Berbahan dasar dari campuran tepung terigu, telur, susu, serta tambahan pewarna makanan dari daun suji. Selanjutnya, adonan yang sudah jadi harus diistirahatkan sekitar 45 menit agar pati dari tepung dapat menyerap cairan dalam adonan. Untuk isian roti klepon, larutkan campuran parutan kelapa kering dengan gula merah ya. By the way, gula aren saat ini memang lagi populer. Selain memiliki rasa yang khas, juga karena gula aren memiliki kandungan gizi yang jauh lebih baik. Oke, sekarang tinggal masukkan adonan gula aren kelapa ke dalam adonan roti. Terus bentuk bulat deh. Biar makin mirip kayak klepon, taburi bagian luar roti dengan parutan kelapa kering. Wah, bentuknya gemesin ya, kayak unyil. Sebelum dipanggang, roti klepon harus masuk ke dalam mesin pengembang selama 1 jam. Baru deh, roti klepon siap dipanggang. Cukup sekitar 12 menit saja. Dan tada, roti kleponnya sudah jadi. Aromanya benar-benar menggoda. Yuk, kita kemon. Beberapa tahun belakangan, minuman boba asal Taiwan ini jadi primadona dalam dunia kuliner. Tekstur kenyal butiran boba memang bikin ketagihan. Boba dibuat dari tepung tapioka yang tidak mengandung gluten. Udah gitu mengandung karbohidrat yang penting sebagai sumber energi utama. Ada yang bilang kalau boba akan mekar di dalam perut. Ini adalah anggapan yang salah teman-teman. Karena sifat pati justru lebih mudah untuk dicerna daripada biji-bijian sekalipun. Tepung tapioka ini disaring dulu ya, supaya benda asing ataupun butiran tepung yang belum halus tidak ikut diolah. Selain boba original yang warnanya coklat kehitaman, sekarang sudah ada banyak varian rasa boba loh. Kayak boba rasa stroberi yang mau kita bikin ini nih. Kalau tepungnya sudah disaring, sekarang tinggal menambahkan cairan pengenyal yang sudah dicampur dengan pewarna dan perisa makanan rasa stroberi. Mantap! Menuangnya harus dikit-dikit ya supaya tercampur rata. Lanjut, sekarang kita masuk ke proses granulating. Proses granulating adalah proses untuk membentuk adonan menjadi bulat-bulat khas boba. Adonan tinggal ditaruh di mesin yang terus berputar seperti ini. Lama-kelamaan, adonan akan berbentuk bulat dengan sendirinya deh. Sesekali adonan disemprot dengan air supaya mempermudah proses pembentukannya. Tapi disemprotnya nggak boleh terlalu sering ya. Kalau kadar airnya terlalu banyak, adonan justru bisa hancur alias ambyar. Proses pembentukannya nggak terlalu lama kok, cukup 15-20 menit saja. Besar bulatannya seringkali tidak sama. Makanya bobanya harus disaring lagi menjadi 3 bagian.
Butiran yang terlalu kecil akan tersaring sampai bawah dan keluar dari corong 3. Butiran yang besarnya sedang tersaring dan keluar dari corong 2. Sedangkan yang terlalu besar akan keluar dari corong 1. Nah, bulatan yang sedang inilah yang paling ideal untuk dijadikan boba. Untuk ukuran boba yang terlalu besar dan terlalu kecil akan diolah lagi sampai besarannya ideal. Nah, boba berukuran sedang tadi harus melewati proses granulating yang kedua. Adonan tepung ditambahkan supaya bulatannya lebih besar. Bulatan boba inilah yang akhirnya memenuhi standar boba ideal. Mantap! Boba dicek kualitasnya secara berkala. Kali ini ukuran boba dicek. Kalau sudah sesuai standar, baru deh masuk ke proses selanjutnya. Sebelum packing, boba masuk ke proses granulating akhir ya. Proses ini bertujuan supaya bulatan bobanya sempurna dan gak ada boba yang penyok. Kemasan harus melewati alat pendeteksi metal dulu ya. Supaya kalau ada benda asing yang gak sengaja masuk dalam kemasan, bisa terdeteksi. Supaya awet, kemasan diberi penyerap oksigen. Selanjutnya, supaya kadar anginnya hilang, kemasan dipres seperti ini. Cukup 2 menit, boba kemasannya sudah jadi deh. Mantap! Nyu, bantuin Melanie bikin racikan boba yang enak ya. Siap deh Melan. Tapi bobanya mana? Oh iya. Melanie lupa ambil. Yuk, ambil bobanya dulu. Duh, ini anak-anak kebiasaan deh. Kalau minum suka nggak habis. Minum Pak Uga lagi ngapain? Lah ini Pak Uga lagi ngabisin minuman yang Den Unyil sama Neng Melan sisain. Suka banget sih buang-buang minuman gitu. Dibuang, Poga. Kan nggak boleh tahu. Mubazir. Itu minumannya belum selesai tahu, Pak. Ya, salah dong Pak Oga. Harusnya datangnya pas sudah jadi ya. Minuman boba ternyata sudah ada sejak tahun 1983 di Taichung, Taiwan. Minuman populer ini merupakan inovasi dari pemilik kedai teh Chun Sui Tang yang ingin membuat inovasi dari minuman teh. Akhirnya diciptakanlah varian teh dingin yang saat itu belum umum dikonsumsi oleh masyarakat. Karyawan kedai berinisiatif untuk menambahkan susu ke dalam minuman teh dan juga menambahkan fenyuan alias boba yang merupakan makanan penutup tradisional di Taiwan. Tada! Jadilah bubble milk tea seperti yang kita kenal sekarang ini. Minuman ini sangat digemari dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Seiring perkembangan zaman, boba nggak cuma bisa dibuat minuman saja loh, tapi juga bisa dibuat topping makanan. Cekidot cara membuatnya. Yuk, kita kemon! Ada 2 cara untuk memasak boba. Direbus dalam air mendidih atau dimasak dalam mesin penanak nasi. Kali ini kita buat pakai mesin penanak nasi ya. Pertama-tama didihkan air dulu. Kalau sudah, baru masukkan deh bobanya. Masak bobanya sampai 30 menit dulu ya. Boba biasanya akan lengket satu sama lain. Makanya harus diaduk dulu nih. Kalau sudah, tunggu 30 menit lagi deh sampai bobanya benar-benar matang dan teksturnya kenyal sempurna. Nah, sekarang bikin krimnya ya. Tinggal campurkan air dengan bubuk krim. Lalu dimixer deh sampai tercampur rata. Lanjut, sudah ada sponge cake nih. Oles sponge cake dengan white cream dan tambahkan boba di atasnya. Yippee! Cake boba sudah jadi. Biar makin komplit, Unyil mau bikin minuman tropical boba juga nih. Pertama-tama masukkan selai mangga. Lalu ditambahkan dengan es batu, fresh milk, dan terakhir boba stroberinya deh. Seger banget kan? Kue yang rasanya manis dan lembut, cocok banget bersanding sama kenyalnya boba. Rasa minuman bobanya gak usah ditanya lagi deh, enak dan segar banget. Gak heran ya kenapa boba bisa hit sampai sekarang. Karena teksturnya yang unik bisa diaplikasikan ke berbagai macam olahan makanan dan minuman.
Dan yang perlu diingat, konsumsi boba boleh-boleh aja kok, asal sewajarnya. Dan jangan lupa untuk melengkapi nutrisinya dari makanan bergizi lainnya. Pokoknya jangan konsumsi boba terus jadi malas makan ya. Oke? Di Taiwan ada boba, di Indonesia sih ada es cendol. Kalau diminum langsung sih sudah biasa ya. Gimana kalau nikmati cendol dalam bentuk es lilin? Dijamin makin asik lagi deh. Kudapan asli Indonesia berbahan dasar santan kelapa dan gula pasir ini pernah menjadi tren di era 90-an loh. Cara asik menikmati es lilin, ya dengan mencelupkannya ke dalam lelehan coklat. Apalagi ditambah dengan aneka topping sesuai selera. Alamak, mantul banget. Biasanya es lilin hanya dijual berkeliling menggunakan gerobak. Kali ini es lilin diproduksi dalam skala besar, alias pabrikan. Bahkan dengan beragam varian rasa, salah satunya ya rasa cendol. Es lilin cendol yang dibuat menggunakan adonan cendol asli loh. Ayo, yang semangat ngaduknya ya kak. Cendol terbuat dari tepung beras dengan tambahan pewarna daun pandan. Dicetak menggunakan saringan khusus sehingga menghasilkan bentuk memanjang dengan cita rasa kenyal. Oke deh, sekarang kita buat adonan es lilinnya yuk. Masak tepung tapioka dengan air sebagai adonan dasarnya. Masak selama setengah jam hingga teksturnya mirip seperti adonan kue. Untuk rasa manisnya, masukkan gula pasir ke dalam adonan. Kalau gini sih jadi nggak worry deh jajan es lilin. Lanjut, masukkan bahan-bahan cendolnya. Mulai dari kental manis, susu evaporasi untuk membuat aroma semakin sedap, serta cendol, gula aren cair, juga pewarna pandan alami. Tambahkan olahan kacang merah biar rasanya makin mantul. Untuk memberi rasa gurih, jangan lupa masukkan santan ya. Santan dimasukkan terakhir pada suhu yang tidak terlalu tinggi agar tidak pecah dan cita rasa tetap terjaga. Oke, adonan es lilin cendolnya sudah jadi. Tapi dinginkan dulu dalam tangki khusus. Cukup selama 30 menit saja. Adonan langsung terkirim ke ruang pencetakan. By the way, es lilin juga sering disebut es goyang karena proses pembekuannya dengan cara menggoyangkan gerobak berisi es batu. Kalau di sini sih proses pencetakan es lilin sudah modern ya. Pembekuannya menggunakan rendaman air garam pada suhu minus 40 derajat Celcius. Dingin banget tuh. Cukup 5 menit saja, es lilin langsung beku. Es lilin langsung dikemas dan disimpan dalam ruangan pembeku agar kualitasnya tetap terjaga. Karena diolah tanpa tambahan bahan pengawet, es lilin ini mampu bertahan hingga 11 bulan. Usro, masa makan es aja takut? Bukan gitu, Nyil. Usro cuma takut pilek. Kan hidung Usro sensitif banget. Yah, sayang banget dong. Baru mau Unyil traktir jajan es krim. Wah, ada yang mau jajan es krim nih. Yuk, Kak Arsa juga mau. Usro nggak ikut dulu ya? Loh, kenapa, Sro? Usro takut pilek, Karsa. Oh, tenang aja, Sro. Makan es krim kan gak selalu bikin batuk pilek. Yang penting tidak berlebihan mengkonsumsinya. Batuk pilek itu disebabkan oleh virus. Jika makan es bikin flu, penyebabnya bisa jadi karena alergi dari kandungan susu atau daya tahan tubuh kita yang sedang lemah. Tuh, Sro, dengerin apa kata Karsa. Oh, gitu ya. Kalau begitu, ayo Nyil, kita jajan es. Aduh, Unyil kan nawarin gratisannya tadi. Kalau sekarang sih, ya bayar sendiri-sendiri lah. Nyil. Pokemon. You are what you eat. Kalau ingin sehat, konsumsilah makanan seimbang yang kaya gizi. Pokoknya gak boleh asal makan aja. Bukannya kenyang, nanti malah jadi penyakit. Gak mau kan? Oke, udahan dulu ya Unyil menemani siang ini. Sampai jumpa besok. Ayo nonton si